Makanya ketika Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, itu bukan sesuatu yang kosong. Di situ ada makna ketika Anda membiasakan diri menahan makan dan minum lalu terbiasa, maka akan terkontrol budaya kebiasaan makan Anda. Yang dulu apa aja kita bisa makan, sekarang dikontrol. Kalau orang bisa mengontrol makannya, maka dia sehat. Gula darahnya terkontrol dan seterusnya. Kalau dia mampu melakukan pembiasaan di bulan Ramadan, apa yang dilatih? Anda dilatih jadi orang jujur, Anda dilatih jadi orang dermawan, Anda dilatih menjadi orang yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terlatih selama 30 hari konsisten, maka Anda setelah bulan Ramadan akan konsisten menjadi orang-orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat Islam serta nikmat iman kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk menjalankan ibadah sholat tarawih pada malam ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya di sini ingin mengumum atau menyampaikan informasi kegiatan Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Masjid Al-Barokah, Rumah Susun Tanah Abang. Hari Sabtu tanggal 4 Ramadan 1447 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 21 Februari 2026 Masehi. Informasi yang pertama mengenai laporan keuangan Ramadan. Saldo kemarin malam tanggal 20 Februari 2026 sebesar Rp43.217.000. Penerimaan tromol tarawih kemarin malam sebesar Rp1.030.000, sehingga saldo sementara sebesar Rp45.277.000. Pengeluaran untuk kegiatan sebesar Rp1.745.000, sehingga saldo pada malam ini tanggal 21 Februari 2026 sebesar Rp42.502.000. Informasi yang kedua mengenai info acara berbuka puasa atau iftar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah berinfak hidangan iftar atau buka puasa pada hari ini. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk iftar atau buka puasa esok sore, kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi, menginfakkan sebagian rezekinya berupa hidangan buka puasa dan lain-lain. Adapun nama-nama tersebut yang akan menyediakan buka tersebut pada tanggal 5 Ramadan atau 22 Februari. Maaf, saya bacakan. Yang pertama, Haji Rahmat Bestari 2914, Bapak Dr. Andes Budiman Roni Blok 2921, Saudari Putri Rahma Blok 2922, Ibu Febi 2923,
Saudari Ayu, blok 2924. Kak Oci, blok 2933. Blok 2931. Bapak Danur, blok 2931. 33. Astagfirullah. Bapak Yanuar, blok 2934. Ibu Haji Siti Subekti, blok 2941. Ibu Deli, blok 2944. Bapak Muh Sukri, blok 2811. Bapak Taufik, blok 2813. Bapak Haji Muzaki, blok 2814. Berikut tadi yang nama-namanya akan menghidangkan untuk esok sore berupa hidangan buka puasa dan lain-lain. Informasi yang ketiga mengenai imam dan penceramah tarawih. Yang bertindak sebagai imam tarawih malam ini yaitu Bapak Ustadz Asep Ainuddin, dan yang bertindak sebagai penceramah yakni Bapak Profesor Dr. Haji Rusli Mukhtar SAG Ensos SC. Dan sementara yang sebagai imam tarawih besok malam yakni Bapak Ustadz Munandar Abdullah MA, dan yang bertindak sebagai penceramah Bapak Ustadz Ahmad Firmansyah MA. Informasi lain-lain, kajian iftar besok sore akan diisi oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Endang Mulyadi MBes. Alhamdulillah tadi sore ada yang menyumbang air botol fit 10 dus dari hamba Allah. Infak dari warga blok 30 sebesar 500.000 dan infak dari warga blok 3 sebesar Rp175.000. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata maupun kekhilafan, mohon maafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang puasa, ayat 184, ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, itu di depannya ada kalimat ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat ini adalah satu istilah yang Allah hadirkan dalam ayat tersebut bukan tanpa makna, tapi ada pesan yang ingin disampaikan yang mungkin kita belum pernah mendengarkan pesan terkait dengan apa itu ayyaman ma'dudat. Kata ayyaman ma'dudat itu diambil dari kata yaum. Ayyam, yaum. Yaum itu artinya hari. Ma'dudat dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang sedikit, terhitung, bisa dihitung. Artinya sesuatu yang bisa dihitung biasanya jumlahnya sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Puasa itu cuma beberapa hari. Lalu kemudian disebutkan menjadi antara 29 sampai 30 hari.
Pertanyaannya adalah, kenapa kita diwajibkan selama 29 sampai 30 hari? Atau disebut dengan syahran kamilan, 1 bulan full. Ternyata di dalam berbagai penelitian, hari 29 sampai 30 itu adalah hari yang paling tepat, atau jumlah hari yang paling tepat untuk melakukan pembiasaan. Dalam satu studi yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang meneliti tentang habit formation, pembentukan kebiasaan, ternyata orang kalau melakukan sesuatu terus menerus dan itu terjadi sampai 29-30 hari, batas pertengahannya itu jadi terbiasa. Itu menurut penelitian. Bahkan menurut satu penelitian lain terkait dengan self control, pengendalian diri, waktu yang paling tepat untuk menjadi terkendali dalam diri kita, baik dalam persoalan makan dan minum, persoalan pembinaan karakter, itu antara 30 hari. Makanya ketika Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, itu bukan sesuatu yang kosong. Di situ ada mana ketika Anda membiasakan diri menahan makan dan minum lalu terbiasa, maka akan terkontrol budaya kebiasaan makan Anda. Yang dulu apa aja kita bisa makan, sekarang dikontrol. Kalau orang bisa mengontrol makannya, maka dia sehat. Gula darahnya terkontrol dan seterusnya. Kalau dia mampu melakukan pembiasaan di bulan Ramadan, apa yang dilatih? Anda dilatih jadi orang jujur, Anda dilatih jadi orang dermawan, Anda dilatih menjadi orang yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terlatih selama 30 hari konsisten, maka Anda setelah bulan Ramadan akan konsisten menjadi orang-orang seperti itu. Makanya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, 30 hari aja. Yang pertama. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan puasa ayyaman ma'dudat, artinya apa? Anda nggak perlu puasa dalam jumlah yang banyak. Cukup 30 hari yang wajib. 30 hari yang wajib. Meskipun ada puasa-puasa sunnah, tapi nggak wajib. Tapi yang diwajibkan dalam 12 bulan cuma 1 bulan. Ini menandakan bahwa puasa itu bukan sesuatu yang berat. Puasa itu bukan beban. Puasa itu dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Artinya tidak melampaui kemampuan manusia. La yazidu ala taqatil bashar. Tidak melebihi kemampuan manusia. Semua orang pasti mampu melakukan puasa. Kira-kira ada nggak yang nggak mampu? Paling nanti ada pengecualiannya, yang sakit, yang musafir dan lain sebagainya. Tapi hampir sebagian besar sampai anak-anak itu mampu juga melakukan puasa. Coba kita lihat anak-anak kita umur 7 sampai 10 tahun. Kira-kira mampu nggak puasa, Bu? Mampu nggak, Bu? Mampu. Mungkin masih menahan dari makan dan minum, dia mampu. Karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin melampaui kemampuan manusia, maka dari dulu sampai sekarang puasa menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena manfaatnya besar buat manusia. Maka puasa itu menjadi satu ibadah universal, al-ibadah al-jami'ah. Semua agama atau nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan puasa. Maka puasa jadi rukun. Sama dengan sholat, semua nabi diajarkan sholat oleh Allah. Maka antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya sama, cuma waktunya yang beda-beda. Ada yang subuh aja, ada yang asar, ada yang zuhur, ada yang malam. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan 5 waktu. Karena syariat penyempurna, termasuk puasa. Zaman Nabi Adam ada nggak puasa, Bu? Ada puasa. 3 hari diwajibkan puasa. Nabi Adam berpuasa 3 hari yang kemudian menjadi cikal bakal syariat ayyamul bid. Puasa 3 hari di pertengahan bulan. Nabi Idris ada nggak puasa? Ada. Nabi Idris malah puasanya sepanjang hari, setiap hari. Kira-kira kita mampu nggak setiap hari puasa, Pak? Mampu. Tapi Nabi Idris itu puasa sepanjang hari. Nabi Musa 40 hari sebelum menerima
firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat berpuasa 40 hari. Nabi Daud yang menjadi puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah Shaum Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Mungkin di antara kita ada yang mampu, ada yang tidak. Nabi Muhammad SAW diwajibkan bukan cuma puasa Ramadan, tapi juga Senin dan Kamis. Tapi di antara semua puasa-puasa itu sunnah. Tapi puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Ramadan yang manfaatnya luar biasa. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, la tamannau, maka dia akan berangan-angan semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Karena semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Bapak, Ibu sholat sunnah, mungkin pada bulan lain pahalanya biasa. Pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Kita baca Quran di bulan selain Ramadan, setiap satu huruf yang kita baca itu 10 kebaikan. Kata Nabi, 1 huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Anda bayangkan kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan 1 hari 1 juz. Ada yang tahu nggak berapa hurufnya per 1 juz, Pak? Ada? Kalau ada yang tahu, saya kasih 1 juta sekarang nih, cash and carry itu. Berapa hurufnya? Itu 1 huruf 10 kali lipat dikali 70. Anda bayangkan berapa pahala. Makanya di bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita terbiasa di bulan Ramadan baca Quran, nanti pas setelah bulan Ramadan itu menjadi habit formation, pembentukan kebiasaan. 1 hari 1 juz, 1 bulan khatam enggak? Khatam. 1 juz 1 hari 1 bulan khatam. Dan kalau kita jadi kebiasaan 1 bulan khatam, 1 tahun berapa kali khatam? 12 kali khatam. Maka nanti Quran yang kita baca pada hari kiamat syafi'an li ashabi, dia akan menjadi penolong kita. Apa bedanya syafaat Nabi dengan syafaat Quran? Kalau syafaat Quran sebelum masuk ke dalam neraka udah diselamatin. Tapi kalau syafaat Nabi pas ente ada di dalam neraka baru Nabi menyelamatkan. Beda enggak, Pak? Kenapa? Karena Al-Quran dia bilang sama Allah, ya Allah, saya enggak ikhlas kalau orang ini yang dalam hatinya ada aku, ada Al-Quran. Di bibirnya selalu membaca Al-Quran. Dimasukkan, dibakar dalam api neraka, aku enggak ikhlas. Makanya Al-Quran menjadi syafaat, pemberi syafaat. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kenapa? Karena orang yang baca Al-Quran nanti akan diberikan syafaat oleh Al-Quran yang dibacanya. Makanya untuk membiasakan sekarang nih, kita biasakan 30 hari kita biasakan, insya Allah kita akan jadi orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Yang terakhir, pesan moral yang ingin disampaikan dari ayyamam ma'dudat adalah Islam itu enggak menyulitkan. Islam itu fleksibel. Islam itu memberikan kemudahan. Kenapa Islam memberikan kemudahan? Nabi pernah mengatakan, inna dina yusrun. Agama Islam ini adalah mudah. La yushaddun nas ad-din ahadun illa ghalaba. Kata Nabi, kalau ada orang muslim yang memberat-beratkan agama, maka agama itu akan mengalahkan dia. Artinya apa? Berat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, atau Siti Aisyah istri Nabi, pernah ditanya oleh sebagian sahabat, ya Aisyah, apa sih ibadah Nabi itu seperti apa? Siti Aisyah menjelaskan bagaimana ibadah Nabi, seorang makhluk yang dicintai Allah, yang sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Apa kata sahabatku? Kalau begitu saya setiap malam tidak akan tidur dan sholat tahajud terus, nggak tidur. Yang lain bilang saya akan berpuasa setiap hari. Dan yang ketiga, saya akan ibadah dan saya tidak akan menikah. Omongan orang-orang ini didengar oleh Rasulullah. Rasul bertanya,
Apakah Anda yang mengatakan ini dan itu? Betul ya Rasul. Kira-kira siapa makhluk yang paling terbaik menurut pandangan Anda? Engkau ya Rasulullah. Aku, kata Nabi, puasa dan juga berbuka. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan perempuan. Kalau Anda mengaku Anda lebih baik dari saya, buktinya saya, kata Rasulullah, dia menikah, dia puasa, dia berbuka, dia sholat malam, dia tidur. Artinya apa? Jangan memberatkan diri Anda sampai kemudian hak-hak Anda, hak tubuh Anda dan sebagainya itu tidak diberikan haknya. Yang ketiga, yang terakhir, karena agama Islam agama yang memberikan kemudahan, maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit orang lain. Artinya apa? Berikan bantuan. Makanya di bulan Ramadan ini kita dilatih, Bu. Apa? Yang pertama, kalau ada yang kesulitan kita bantu. Yang kekurangan kita bantu. Kita dianjurkan banyak bersedekah. Kita dianjurkan memberikan makan untuk orang-orang berbuka dan seterusnya. Kenapa? Untuk melatih kita. Kalau kita terlatih selama 30 hari melakukan itu, maka nanti ketika selesai bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang dermawan, suka memberikan kemudahan kepada orang lain. Kalau kita suka memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan mudahkan jalan kita, dan Allah akan mudahkan nanti kita ketika pada saat di padang mahsyar, pada saat ketika dihisab, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, pas 15 menit. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan motivasi kepada kita bahwa kita mumpung masih di awal-awal bulan Ramadan, mari kita biasakan sesuatu yang baik, membaca Quran, berzikir, memberi bantuan kepada orang lain, yang ini menjadi jalan untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.